Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita hari ini di halaman 112 pembelajaran 5. Nah, ayo membaca. Agar terhindar dari gangguan pencernaan, kita harus menerapkan pola hidup sehat. Tahukah kamu yang dimaksud dengan pola hidup sehat? Sekarang bacalah bacaan berikut agar kamu mengetahuinya. Pola hidup sehat. Setelah kalian membaca apa itu pola hidup sehat, nah jawablah pertanyaan di Ayo Jawab. Selanjutnya, kita masuk di Ayo Belajar. Mengenal kalimat aktif dan pasif. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada dua bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu pikiran, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Dalam kalimat aktif, subjek melakukan pekerjaan atau melakukan suatu perbuatan. Cirinya adalah kata kerjanya menggunakan awalan me. Contohnya, kita harus menjaga kesehatan. Nah, kata kerjanya adalah menjaga. Nah, kata kerjanya berawalan me, kemudian ditambah n ya, menjaga. Kemudian contoh kedua, Raya memakan makanan sehat dan bergizi. Nah, kata kerjanya adalah memakan. Nah, memakan itu berawalan me karena kata dasarnya adalah makan. Oke, selanjutnya kalimat pasif. Nah, di dalam kalimat pasif, subjek dan kalimat tersebut dikenai pekerjaan atau perbuatan. Cirinya adalah menggunakan kata kerja berawalan di. Contoh, hidup sehat selalu dijalani oleh Raya setiap hari. Munculnya penyakit dapat dipicu oleh stres. Kata dijalani dan dipicu merupakan kata kerja yang berawalan di. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Semoga kalian paham ya anak soleh-soleha. Kerjakanlah ayo berlatih. Beri tanda centang untuk kalimat aktif dan tanda silang untuk kalimat pasif. Selanjutnya kita masuk di Ayo Belajar halaman 115. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu bersyukur karena negara Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satunya adalah keragaman karya seni rupa daerah. Untuk lebih memahami keragaman karya seni rupa daerah, pelajarilah materi berikut ini dengan teliti. Seni rupa adalah hasil karya ciptaan manusia, baik berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang mengandung atau memiliki nilai keindahan yang diwujudkan dalam bentuk rupa. Hasil karya seni rupa setiap daerah tidak sama. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda seni rupa yang dihasilkan di berbagai daerah diantaranya adalah kerajinan batik, kerajinan ukir, kerajinan anyaman, kerajinan topeng, kerajinan tenun, kerajinan wayang, dan kerajinan keramik. Nah, selanjutnya di halaman 117 silahkan kerjakan ayo berlatih. Jawablah 5 pertanyaannya sesuai dengan bacaan tentang benda-benda seni rupa yang dihasilkan di berbagai daerah. Selanjutnya, bukalah halaman 118 pembelajaran 6. Nah, silahkan mengamati jenis-jenis motif dan corak kain batik yang ada pada gambar. Nah, yang pertama itu motif parang, kedua motif megabendung, ketiga motif ceplok, keempat adalah motif kawung. Nah, setiap motif batik memiliki makna tertentu. Makna motif parang dengan motif megamendung tentu berbeda. Cara pembuatannya juga dapat berbeda. Motif batik dapat dibuat dengan 3 teknik. Yang pertama, batik tulis, yang kedua batik cap, dan yang ketiga adalah batik cetak. Nah, batik tulis dibuat dengan digambar menggunakan canting, sedangkan batik cap dibuat dengan mencap kain menggunakan stempel yang sudah berbentuk motif tertentu. Yang ketiga adalah batik cetak, dibuat dengan cara disablon sesuai motif yang telah dibuat. Itulah 3 teknik cara membuat batik. Nah, sekarang kita masuk di Ayo Belajar. Bagaimanakah cara membuat motif batik? Nah, ayo kita pelajari cara
membuat motif-motif batik. Yang pertama adalah bentuk garis dasar. Nah, membuat garis-garis lurus, garis-garis patah, garis-garis lengkung, kemudian garis bersilangan adalah bentuk garis dasar. Yang kedua adalah bentuk garis-garis ganda. Nah, membuat garis lurus tembokan, garis patah dan tembokan, garis lengkung dan tembokan, kemudian garis bersilangan dan tembokan. Nah, yang ketiga adalah bentuk-bentuk cecek atau titik. Silahkan kalian perhatikan ya, membuat cecek, cecek berisi, ada cecek kembang, kemudian ada cecek kembang berisi. Yang keempat adalah variasi bentuk-bentuk yang lain, yaitu membuat lingkaran, lingkaran terbuka, kemudian lingkaran terbuka dan isian. Yang kelima adalah merengga atau mengubah bentuk tumbuhan, membuat bentuk daun, membuat bentuk daun jari, kemudian ada juga membentuk bunga. Nah, tadi tahapan-tahapan menggambar motif batik. Nah, semoga kalian sudah bisa ya menggambar beberapa jenis motif batik. Oleh karena itu, silahkan kalian lakukan, ayo berkreasi membuat motif batik. Nah, pada kesempatan ini kalian boleh menggunakan buku gambar, pensil dan penghapus, kemudian pewarnanya tidak usah pakai cat minyak ya nak, boleh kalian pakai cat air atau pakai krayon atau pewarna yang lainnya. Nah, kerjakan di buku gambar saja ya. Silahkan kalian buat dengan sekreatif mungkin. Oke anak soleh-soleha, itulah pelajaran kita hari ini. Nah, sekaligus Bunda tutup pelajaran di buku tematik 5C ya. Jadi siap-siap kalian ujian penilaian harian hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.